Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah bersama ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu share kehadiran dulu ya. Maryam, Nindi, Anis. Ya, jadi hadir semua kan hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta anak-anak cek sampah di tepi di samping kanan, samping kiri dulu ya. Jika ada harap simpan dulu. Udah cek semua? Sudah. Ya, jadi kita harus bersih dulu ya. Kan ada hadisnya an-nazafatu minal iman. Kita kebersihan itu setengah dari iman ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang mat tabi'i kan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang apa, tahu nggak? Siapa tahu? Belum tahu kan? Ya, yaitu tentang materi alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah, pengertian alif lam qamariyah, huruf alif lam qamariyah, ciri-ciri alif lam qamariyah, dan contoh cara membaca alif lam qamariyah. Nah, pengertian alif lam qamariyah. Di sini Ibu minta satu anak untuk membaca pengertian ya. Bisa nggak, Mbak? Siswa Anis ya. Alif lam qamariyah ialah hukum bacaan alif lam mati atau sukun yang tidak turun dengan 16 huruf hijaiyah disebut huruf alif lam qamariyah. Yang ada di depannya, oleh karena itu alif lam qamariyah dibaca jelas atau idgham. Ya, terima kasih. Tepuk tangan padanya. Ya, sudah pengertiannya. Langsung huruf-huruf alif lam qamariyah. Huruf-huruf alif lam qamariyah ada semua 4 huruf ya, 14 huruf yang dikumpul jadi lafaz ibri hajjaka waqaf aqimah. Nah, ini hurufnya. Dan langsung kepada ciri-ciri alif lam qamariyah. Di sini juga Ibu minta satu anak untuk membaca ciri-cirinya. Nah, siswa Maryam bisa nggak? Yang lain perhati ya, jangan main-main. Huruf alif lam dibaca dengan jelas atau idgham. Ya, sudah, terima kasih. Nah, dan di sini juga contoh dan cara membaca alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam bertemu dengan ba. Cara membacanya al-basir. Yang kedua, alif lam bertemu dengan jim. Contoh membaca al-jamil. Dan yang ketiga, alif lam bertemu dengan ha. Contohnya alhamdu. Dan alif lam bertemu dengan kha. Contoh cara membacanya adalah al-khairu. Dan yang terakhir contohnya adalah alif lam bertemu dengan ain. Contohnya contoh cara membacanya adalah al-asru. Nah, sudah contoh di sini. Jadi siapa yang mau, Ibu sudah memberi materi pelajaran hari ini. Untuk siapa yang mau bertanya bisa saja. Ada enggak? Tidak. Nah, jika tidak, Ibu mau bertanya langsung. Bisa enggak? Nah, Ibu mau bertanya apa itu huruf-huruf alif lam qamariyah ada berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada enggak?
Ya. Bacanya Ibri. Hajaka Waqaf Akima. Ya, terima kasih. Dan cara membacanya siapa tahu bacanya gimana? Ya, gimana? Mengucapkan alif lam secara jelas dan terang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepadanya. Nah, jadi sini sudah. Setelah ini Ibu minta satu anak untuk contoh tentang alif lam qamariyah yang Ibu sudah memberi tadi ya. Yang lain daripada Ibu berikan contoh. Di sini ada siapa yang mau maju ke depan? Ya, langsung aja. Tulis. Nah, cara bacanya gimana? Filfulki. Ya, terima kasih. Dan Ibu minta satu lagi, bisa nggak untuk contohnya? Ya, jadi tidak ada ya. Nah, nggak apa-apa ya. Setelah ini Ibu ada lembar kerja, nanti dibikin di rumah ya. Bismillah. Ya. Nah, sudah. Marilah kita simpulan bersama anak-anak. Alif lam qamariyah itu ada berapa? 14. Nah, apa saja? Ibri, hajaka waqaf akimah. Nah, cara membacanya baca dengan jelas dan terang. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Nah, jadi hari ini sudah kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum itu kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Oke, jadi berangkat semua ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Jadi di mana pada pembelajaran ini kita akan belajar mulai dari pengertian, fungsi, dan juga nama-nama lain serta fungsi dari Al-Quran dan hadis. Sebelum itu ibu mau bertanya, adakah yang tahu apa itu pengertian dari Al-Quran dan hadis? Tidak. Oke. Jadi pengertian dari Al-Quran ialah kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang artinya itu
bacaan. Sementara secara istilah, Al-Quran ialah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya itu merupakan ibadah. Dan itu ada juga nama-nama lain dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu ada 4, yaitu yang pertama ada Alkitab yang artinya tertulis, yang kedua yaitu Al-Furqan yang artinya itu pembeda, yang ketiga yaitu Al-Huda, petunjuk, dan yang terakhir yaitu Al-Dzikr yang artinya itu peringatan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari Al-Quran. Dari sini ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Silakan Mbak Nindi bisa maju ke depan. Fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi atau informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir itu sebagai pengotor dan pengoreksi terhadap kitab terdahulu atau Injil, Zabur, dan Taurat. Oke, kita beri tepuk tangan buat Mbak Nindi ya. Ya, jadi itu tadi fungsi dari Al-Quran itu ada 4 ya. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian hadis, di mana hadis itu berasal dari bahasa yaitu yang artinya baru, tidak lama, cerita, dan ucapan pembicaraan. Sementara itu secara istilah, hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah hijrah. Nah, selain itu juga ada fungsi dari hadis. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada, merinci ayat-ayat yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari Al-Quran dan hadis, di mana fungsi dari Al-Quran dan hadis itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Dan yang terakhir yaitu ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis dalam Islam itu memiliki posisi yang sakral, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah sesuatu hal yang pasti. Jadi kita sebagai seorang muslim itu hendaknya mengimani dan meyakini serta mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini masuk semua ya? Gak ada yang izin?
Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ada sebuah gambar nih. Coba perhatikan baik-baik ya. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, apa sih yang sedang mereka lakukan? Coba Mbak siapa ya? Mbak Nindi coba. Iya benar. Jadi gambar tersebut itu anak yang sedang ngerumpi ya, ini yang berdua lagi ngerumpi, yang satu nggak diajak ya, kasihan ya. Sedang merumpi. Ya jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran ini kalian sebagai peserta didik itu dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari perilaku ghibah. Asing apa enggak sama ghibah? Pasti sering ya? Ya jadi hari ini kita akan belajar tentang ghibah. Ghibah yaitu perbuatan yang menggunjing, membicarakan orang lain atau teman di belakang kita, yang jika orang tersebut mengetahui mereka itu tidak suka. Kemudian apabila sesuatu yang kita bicarakan itu bukan hal yang benar atau yang salah, maka itu jatuhnya bisa ke fitnah. Nah, Islam itu sangat melarang kita untuk berbuat ghibah. Dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam Quran surat tersebut perbuatan ghibah itu merupakan salah satu perbuatan yang keji. Orang yang ghibah di dalam sini itu disamakan seperti orang yang memakan bangkai saudara muslimnya sendiri. Kemudian kalian pernah mendengar istilah lidah tidak bertulang? Ya, lidah tidak bertulang. Tapi lidah tak bertulang, tapi tajamnya seperti silet. Lidah itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga atau neraka. Ya, dengan lidah tersebut itu bisa mengantarkan kita sebagai umat muslim mengantarkan ke surga atau ke neraka. Karena dengan lidah kita bisa membicarakan apapun tentang orang lain, baik itu hal benar atau hal yang salah. Kalau hal benar dan kita membicarakan di belakang orang tersebut dan orang tersebut tidak menyukai, maka kita telah berghibah. Dan jika tidak benar, maka kita jatuhnya fitnah. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab terjadinya ghibah. Ada yang tahu? Belum ya? Ya oke. Penyebab terjadinya ghibah yang pertama yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat kita sendiri. Yang kedua yaitu sikap iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang ketiga sikap egois. Yang terakhir ada amarah yang tidak terkendali. Jadi ghibah itu sesuatu yang sangat keji dan sangat dilarang dalam Islam. Ya untuk hari ini kita pembelajarannya cukup 2 saja. Kemudian untuk evaluasi nanti akan Ibu kirim melalui grup dan dikerjakan ya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, adakah yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, Mbak Nindi? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Nindi. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang hadas dan tata cara menyucikannya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru ya. Coba perhatikan di layar tersebut. Itu gambar apa ya? Sebentar. Gambar apa ya? Oke, orang sholat. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat fardu dengan tepat, lalu bisa menyebutkan dasar hukum perintah sholat. Setelah itu kalian bisa menyebutkan syarat wajib dan syarat sah sholat fardu, lalu yang terakhir dapat mengidentifikasi perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu dengan tepat. Ya, oke. Kita lanjut ke pengertian sholat fardu. Sholat fardu secara bahasa itu berarti berdoa atau doa meminta kebaikan. Apa tadi secara bahasa? Berdoa. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sementara kalau sholat fardu itu merupakan salah satu rukun Islam. Ada yang tahu sholat fardu itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, betul ya. Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dewasa dan berakal sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sholat fardu itu terdiri dari 5 waktu. Apa saja coba? Oke, betul. Tapi semuanya di rumah pada sholat nggak nih? Sholat. Bener nih. Subuhnya bangunnya jam berapa? Jam 5. Oke. Ya, pertahankan ya. Oke. Ya, selanjutnya ada dasar hukum perintah sholat fardu. Coba Ibu minta Mbak Maryam untuk membacakan ayat yang ada di layar. Masya Allah. Ya, coba artinya Mbak, belum dibaca tadi. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, betul. Terima kasih Mbak Maryam. Oke, itu ya. Jadi tadi ada dasar hukum melaksanakan perintah sholat fardu. Ada pada salah satunya ada pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Oke, selanjutnya kita akan bahas syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, syarat wajib sholat itu ada 3 anak-anak, di antaranya yaitu beragama Islam, balik, berakal, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, lalu selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu diantaranya ada 4. Yang pertama, kita harus suci dulu badannya dari hadas, dan juga tempatnya kita untuk sholat itu harus suci dari najis. Nah, yang kedua, kita harus menutup aurat dengan pakaian yang suci ya, yang tidak terkena najis. Yang ketiga, kita tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Jangan baru masuk waktu maghrib udah sholat isya ya, jangan gitu. Kita harus tahu waktunya. Terus yang paling penting, kita jangan salah kiblat ya. Kita harus menghadap kiblat sesuai arah yang betul ya. Terus selanjutnya ada hal yang bisa membatalkan sholat. Sholat kita bisa batal karena salah satu hal berikut. Yang pertama, ada dalam keadaan hadas besar atau kecil. Yang kedua, ada sebagian aurat kita terbuka saat sholat.
Terus yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, melakukan gerakan di luar sholat yang dilakukan 3 kali secara berturut-turut. Misalkan nih Mbak Arin lagi sholat, terus tangannya gerak-gerak mulu kayak gini lebih dari 3 kali, itu bisa batal ya Mbak Arin. Oke, terus selanjutnya kita makan dan minum ya. Lagi sholat sambil makan nggak boleh, sambil minum juga nggak boleh. Terus meninggalkan salah satu rukun sholat secara sengaja, misalkan kita lupa nggak sujud gitu ya. Terus yang ketujuh, terdapat najis pada pakaian kita. Yang kedelapan, tertawa dengan keras. Oke, itu tadi ya materi sholat fardu yang sudah kita bahas. Tadi yang pertama ada apa? Pengertian sholat fardu. Terus yang kedua ada apa tadi coba? Ada dasar hukum dulu. Ya, dasar hukum sholat fardu. Terus yang ketiga ada syarat sah sama syarat wajib. Yang keempat ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, coba Ibu minta Mbak Feti untuk menerangkan apa sih tadi syarat wajib sama syarat sah sholat. Untuk syarat wajib, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Syarat sah ada yang pertama, suci badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Feti. Oke, ya anak-anak, mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan Mas Gunawan untuk memimpin doa. Baik Bu, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, ya sekian ya dari Ibu, jaga kesehatannya semua. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Mungkin untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau minta kalian cek sekeliling kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak ya. Kalau dikira udah bersih? Udah bersih? Udah, oke, biar nyaman. Terus Ibu akan periksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ada Anis, Nisa, Nindi, Gunawan, Hadir. Rindang. Oke, semua hadir? Iya, alhamdulillah. Kalian tahu nggak materi apa yang akan dipelajari hari ini? Belum. Ibu mau mempelajari tentang kurban. Jadi, apa aja sih tahapan-tahapan yang akan kita pelajari? Kayak pengertian kurban dalam Islam, terus menyebutkan syarat-syarat hewan kurban yang syah menurut syariat Islam. Yang ketiga, ada menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Yang keempat, mengidentifikasi cara pengaplikasian nilai-nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang udah tahu belum pengertian kurban itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak Ani, silakan. Menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Iya, benar, menyembelih hewan pada hari raya Idul
Adha, menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tujuannya apa? Untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebelum itu kita masuk yang kedua, ada hukum kurban. Siapa yang mau menjawab hukum kurban? Iya, silakan. Iya, sunnah muakkad bagi yang mampu, benar. Ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Nggak ada. Kalau sunnah muakkad itu hampir mendekati dengan wajib. Sunnah muakkad itu yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan jarang banget ditinggalkan oleh Rasulullah. Terus untuk hukum kurban, hukum kurban selain sunnah muakkad itu ada wajib bila dinazarkan. Tahu nazar? Apa? Janji, iya benar. Terus yang ketiga, ada jenis dan ketentuan hewan kurban. Siapa yang mau menjawab? Iya, Mbak Nindi, silakan. Jenisnya itu ada unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ketentuannya itu yang pertama, seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang. Yang kedua, seekor unta, sapi, dan kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Iya, benar. Jenisnya itu ada unta, ada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ketentuannya untuk hewan kambing dan domba itu untuk berapa orang? 1. Nah, untuk unta, sapi, kerbau itu bisa digunakan untuk kurban 7 orang, benar. Yang keempat, ada syarat hewan kurban. Siapa yang mau menjawab? Oh iya, Mbak Sela, silakan. Yang pertama, matanya tidak buta, lalu sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan yang terakhir badannya tidak kurus. Iya, bagus. Yang pertama ada matanya tidak buta. Yang kedua ada sehat badannya. Yang ketiga kakinya tidak pincang. Yang keempat badannya tidak kurus. Jika untuk sapi, kerbau, kambing, itu misalnya tanduknya pecah sebelah atau pecah dua-duanya, itu sah enggak buat kurban? Sah aja buat kurban, kecuali itu hewan tersebut tidak ada telinganya, itu tidak sah. Terus yang kelima ada waktu penyembelihan hewan kurban. Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan. Iya, betul. Hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua ada pada hari raya Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Terus yang selanjutnya ada hikmah ibadah kurban. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Anis, silakan. Yang pertama ada bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua menunjukkan dan peduli kepada sesama. Yang ketiga menjalin hubungan antar sesama. Dan yang terakhir meningkatkan gizi masyarakat. Iya, betul. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang telah patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sikap tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Dan yang terakhir, menjalin hubungan kasih sayang terhadap manusia. Jadi kesimpulan hari ini adalah kurban merupakan ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu seperti kambing, sapi, kerbau, unta pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Contohnya seperti pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada teman kalian yang tidak berangkat atau ada yang sedang sakit? Berangkat semua. Oke, alhamdulillah kalau berangkat semua ya. Jadi kita di sini bisa berkumpul untuk pembelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Kan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang belajar tajwid tentang mad silah. Enggak ada yang ingat ya. Oke, kalau gitu kita hari ini akan belajar tentang huruf. Nah, huruf. Nah, sebelumnya kita akan Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan bacaan huruf, yaitu ada imalah, ismam, dan juga naql dalam Al-Quran. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kaidah bacaan ismam, imalah, dan naql dalam Al-Quran dengan tartil. Nah, sebelumnya itu kalian ada yang sudah pernah belajar tentang huruf? Ada yang sudah belajar? Belum. Kalau belum, diperhatikan ya anak-anak. Huruf itu berasal dari kata horoba yang artinya asing. Nah, menurut istilah, huruf itu adalah bacaan yang tidak biasa atau asing yang ada di dalam Al-Quran karena lafaz tersebut itu samar, baik itu lafaznya, huruf maupun maknanya. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira mengapa sih kita itu penting belajar huruf itu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu, diperhatikan ya. Nah, huruf itu penting dipelajari karena dalam bacaan pada Al-Quran itu terdapat ada lafaz yang asing atau tidak biasa, maka akan dikhawatirkan jika kita tidak mempelajarinya, maka akan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran maupun dalam mengartikan maknanya. Nah, jadi itu kita penting mempelajari huruf ini agar dapat sebagai bentuk adab dan tata krama kita dalam membaca Al-Quran. Nah, oke, kelihatannya kalian kok sibuk sendiri sih? Nah, kalau gitu lebih baik kita lakukan ice breaking aja. Gimana? Mau nggak? Mau. Oke, kalau gitu perhatikan ya, ice breakingnya itu gini. Kalau Ibu bilang dor, maka kalian dor gitu. Nah, kalau Ibu bilang bom, nanti kalian wah gitu. Nah, kalau Ibu bilang dor, maka kalian bilang nggak kena gitu. Paham? Paham. Kalau paham, ayo dicoba. Dor gitu. Nah, kalau bom, wah gitu. Kalau dor nggak kena gitu. Oke ya. Yuk dicoba lagi. Dor. Nah, nggak konsentrasi tuh. Ulangi. Dor. Wah,
Bom. Dor. Bom. Wah. Dor. Oke, selanjutnya kan tadi kan ada 3 poinnya. Ada bacaan imalah. Yang pertama ya, bacaan imalah. Kelihatan nggak? Imalah. Misal ya, imalah. Enggak kan? Enggak. Oh ya. Nah, bacaan imalah itu menurut bahasa artinya condong atau miring, ya. Nah, secara istilah itu mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Contohnya itu hanya ada 1 dalam Al-Quran. Nah, itu pada Quran surat Hud ayat 41 juz 12. Nah, contohnya itu ada kata majroha, tulisannya majroha kayak gini, majroha. Nah, tapi dibaca majreha, majriha. Jadi imalah itu dari contohnya itu majroha dibaca majreha. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya itu ada ismam. Ismam ya. Di sini. Ismam. Ismam itu artinya menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Nah, secara istilah ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan mencucu atau memoncongkan bibir. Memoncongkan bibir. Di Al-Quran itu contohnya juga ada 1 yang mana itu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 11 juz 12. Contohnya itu ada lata manuna. Misal lata manuna, dibacanya lata manna. Nah, gini cara bacanya, gini, perhatikan ya. Perhatikan ya, lata manuna dibaca lata manna. Paham? Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian ya. Yang pertama Mbak Maryam, yang kedua Rindang, yang ketiga Anis. Oke, semuanya hadir semua. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang adab kepada saudara, teman, dan keluarga. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar melihat apakah Anda konsentrasi atau tidak. Berdiri semuanya.
Oke, caranya itu dengan tepuk dua tangan dibahas, setelah itu bergaya masing-masing secara bergantian. Contohnya gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih untuk semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan membacakan terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama itu menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara dan teman dan tetangga. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat memahami pengertian, bentuk, ciri-ciri, cara membiasakan diri, contoh, dan hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian, bentuk, ciri-ciri, cara membiasakan diri, contoh, dan hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan pengertian, bentuk, ciri-ciri, cara membiasakan diri, contoh, dan hikmah beradab Islami kepada saudara dan teman tetangga. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus memiliki sikap yang baik terhadap saudara, teman, dan tetangga. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang baik dan lebih memahami sesama. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keharmoni dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, adab kepada saudara, ke teman, dan tetangga itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena adab dan tata krama mencerminkan nilai-nilai yang menghormati orang lain, menjaga hubungan dan harmonis, dan menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada siang hari ini. Yang pertama itu pengertian saudara. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Dalil tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga yaitu mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jaro. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Itu menjalin silaturahmi antara saudara. Yang kedua, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang ketiga, suka membantu teman. Kemudian cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari sikap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Kemudian Ibu ada contoh. Siapa yang tahu ini contoh apa? Ya, benar. Ini termasuk contoh dari adab kepada teman, itu tolong menolong. Oke, selanjutnya itu hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah SWT dan Rasulnya dan mengikutinya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materi terkait adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Coba Mbak Maryam simpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Tetangga adalah orang yang hidup di sekitar kita, memiliki rumah tidak jauh dari rumah kita. Adab perilaku Islam yang terkait menerapkan 5S kata salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian menjaga kerukunan dan keamanan, menganggap tetangga dekat sebagai saudara, dan pengertian dan kesabaran. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Maryam. Itu benar. Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia hidup tentu membutuhkan bantuan orang lain sesuai dan tidak mungkin dapat hidup sendiri. Jadi kita hidup itu butuh tetangga, saudara, dan teman.
Mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Bisa kita membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hari ini berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah bagus, semangat sekolahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih kenapa kita harus belajar sejarah gitu? Nah, jadi ya betul Mbak. Jadi untuk mengetahui bagaimana asal-usul sejarah Islam ke Indonesia gitu. Nah, lanjut materi yang pertama itu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia sendiri juga berlangsung secara damai. Nah, sedangkan Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Nah, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam juga sangat kaya akan sumber daya alam, beraneka ragam seni budaya, terdiri atas berbagai suku bangsa, dan sudah ada pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, selanjutnya jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya. Ya, betul. Nah, kalau dari perdagangan itu pada mulanya terjadi proses islamisasi. Nah, kenapa kok perdagangan itu menjadi awal mula? Nah, karena pada saat itu melalui perdagangan sangat menguntungkan bagi para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Nah, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham pada saat itu. Nah, selanjutnya itu dari perkawinan. Kalau dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Nah, hal itu mengakibatkan penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Nah, sebelum menikah juga mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Nah, yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana.
Nah, yang keempat, seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui seni budaya itu paling terkenal karena pada saat itu masyarakat sangat menyukai kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan seni wayang. Nah, contohnya Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Yang terakhir itu ada tasawuf. Tasawuf adalah ajaran cara dan bagaimana untuk mengenal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi selanjutnya itu teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa aja sih teori masuknya Islam di Indonesia? Persia, Cina, Gujarat, ya bagus. Nah, yang pertama ada teori Persia. Nah, coba Mbak Feti baca. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Ya bagus, Mbak. Nah, selain itu juga teori Persia ini didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Nah, yang contohnya peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, coba Mbak Sela baca yang teori Mekah. Teori Mekah yaitu teori baru yang muncul sebagai tanda penolakan terhadap kebijakan. Teori Mekah menetapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ada teori Gujarat. Nah, teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 sebelum Masehi. Nah, bangsa Gujarat sendiri dari India yang diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, yang terakhir ada teori Cina. Nah, ada ahli sejarah yang mendukung teori ini seperti Profesor Slamet Muljana dan Haji de Graaf. Nah, teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu apa aja ya? Ekonomi. Iya, bagus. Terus? Iya, terus? Iya, pintar. Terus? Iya, bagus. Tepuk tangan dong. Bagian jawab. Nah. Ya, mungkin sekian ya materi dari Bapak hari ini. Nah, untuk kedepannya Bapak ada tugas nih untuk meresum materi hari ini untuk pertemuan besok. Nah, ya kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu, Mbak Anis? Ya, tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru ya.
kemarin kita sudah membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, yang bertujuan supaya nantinya kalian dapat mengasah kemampuan diskusi kalian bersama teman-teman dan dapat menghormati kedua orang tua dan guru kalian. Nah, namun sebelum kita berdiskusi, Ibu akan mengulas sedikit materi tentang adab kepada orang tua dan guru, dimana kenapa sih kita itu harus memiliki adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Jadi kita itu harus beradab baik kepada orang tua dan guru karena orang tua telah membesarkan kita dari kita kecil hingga kita sebesar sekarang, sedangkan guru telah memberikan kita ilmu di sekolah. Nah, terus juga kemarin kita sudah membahas tentang hadis dan dalil dalam Al-Quran mengenai adab kepada orang tua dan guru. Nah, jadi Ibu akan membagi kelompok kepada kalian terdiri dari 3 kelompok. Ini 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Seperti itu ya. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Oke, Ibu bagi lembar kerja ya. Sudah, setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa sih adab itu? Ya, betul, tata krama. Terus apa lagi? Ya, betul. Apa lagi? Ya, betul sekali. Jadi sepertinya kalian sudah paham ya tentang materi adab yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Oke, 5 menit sudah berlalu. Ya, silakan. Ya, jadi kalian cari dalil yang terdapat, ya dalil mengenai adab Muslim kepada orang tua dan guru di Al-Quran dan hadis. Yang kelompok 3 itu mencari contohnya. Bisa dimengerti ya? Ya, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi adab kepada orang tua yang telah dijelaskan pada Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 23, yaitu berbuat baik bisa dengan selalu membantu orang tua, bertutur kata dan berperilaku baik, menghormati orang tua, merawat mereka di hari tua dan menyayangi mereka dengan tulus. Ya, tepat sekali. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu tadi bahwasanya dalil terhadap orang tua itu terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Nah, dari kelompok lain nih, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, silakan kelompok 2. Menambahkan utama adab terhadap orang tua, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan baik. Ya, terima kasih kelompok 2 atas tambahannya, itu betul sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Oke. Jadi itu tadi ya, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Sangat baik sekali, sangat menguasai materi ya semuanya. Jawabannya benar semua. Nah, tadi ini kita sudah membahas tentang
pengertian adab, dalil, dan contoh-contohnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian bisa lebih patuh lagi, lebih taat lagi kepada orang tua dan guru kita di rumah dan di sekolah. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu untuk pembelajaran hari ini tentang apa? Dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya. Ada yang tahu nggak, Mbak Afifah, lahirnya Nabi Muhammad tanggal berapa? Ya, tahunnya? Oke, pintar. Jadi yang pertama ada riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Jika dirutut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail yang bernama Kilab. Ayahnya bernama Abdullah bin Al-Muthalib bin Hash bin Abdi Manaf bin Kush bin Kilab. Ya, sub yang selanjutnya ada permulaan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad pada masa awal dakwah, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya diantaranya yang pertama ada Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu yang kedua ada Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam. Yang selanjutnya ada budaknya bernama Zaid bin Harts sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya. Dan sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Nabi Muhammad mencapai usia sempurna yaitu diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun. Sub yang selanjutnya ada perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, yang ketiga
memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan kedudukan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Yang ketujuh, pengaisangan dan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang terakhir, mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Subtema yang selanjutnya yaitu kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah. Yang pertama ada sabar, gigih, dan keuletan. Yang ketiga berkaidah yang benar dan kuat. Yang keempat ada terpuji dan menjauhi kemungkaran. Ada yang tahu kemungkaran apa? Ya. Yang terakhir, kesetaraan derajat. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah rahasia atau siriyah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara siriyah, rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang dipercaya. Yang kedua yaitu ada dakwah terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Ya, dakwah yang selanjutnya itu ada hijrah ke Habsyi. Pemindahan dan pengikisan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Yang keempat ada hijrah ke Taif. Yang kelima ada perjanjian Aqabah. Ya baik, di sini Ibu akan menyimpulkan, Ibu akan menunjuk salah satu anak-anak ya. Coba Mbak Ruhani untuk kesimpulan hari ini apa? Cukup Mbak, sudah. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum Ibu memulai pada materi kali ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Pada berangkat semua kan? Nggak ada yang absen? Nggak ada yang izin? Ya. Sebelum memulai, Ibu mau tanya nih, di kelas ini udah dipiketi apa belum ya tadi pagi? Belum ya? Kok masih ada sampah itu? Tolong ya kalian sebelum memulai kelas diharapkan sudah piket ya, agar kelas itu nyaman dan belajar kita itu nyaman. Pada pertemuan kemarin sudah membahas tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tokoh ilmuwan di bidang filsafat. Nah, pada bidang filsafat ini ada 3 tokoh ilmuwan, yaitu Al-Kindi, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Miskawi. Yang pertama yaitu ada Al-Kindi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 801 Masehi dan meninggal di Kufah pada tahun 873 Masehi. Beliau mempunyai karya sebanyak 361 buah. Salah satunya yaitu ada Risalah fi Mad'al al-Mantiq bil Istifa al-Qawli fi. Nah, yang kedua yaitu ada Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, disebut juga sebagai Hijatul Islam. Beliau berhasil menulis sekitar 200 kitab, salah satunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang tasawuf. Nah, yang ketiga yaitu ada Ibnu Miskawi. Beliau merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Beliau bernama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawi, lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Beliau juga menghasilkan banyak karya, di antaranya yaitu ada Tartib As-Sa'adah yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Udah pada lemes ya? Ibu ada ada ice breaking ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Ya, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Mbak Nisa, kok dari tadi asik sendiri ya? Mbak Nisa, ngantuk ya Mbak? Boleh kok izin ke belakang buat cuci muka ya. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin cukup ya. Sebelum Ibu mencukupkan, Ibu mau tanya nih, tadi ada berapa ilmuwan di bidang filsafat? Ada 3. Coba sebutkan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga yaitu Maskawi. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut pada jurnal yang ditulis oleh Mutakin tahun 2020
dengan judul Semangat Ilmuwan Muslim pada Dinasti Abbasiyah. Besok Ibu lanjutkan pada materi ilmuwan di bidang kimia dan astronomi ya. Mohon dipelajari ya. Mungkin sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Oke, masuk semua berarti kelas ini lengkap ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah, baik. Materi kita pada siang hari ini adalah ketentuan halal dan haramnya makanan. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui mana makanan yang termasuk makanan ke dalam makanan yang halal dan haram. Kalian juga bisa mengetahui mana binatang yang masuk ke dalam binatang yang halal untuk dikonsumsi dan haram untuk dikonsumsi. Pada akhir pembelajaran nanti, Ibu akan melakukan penilaian, di mana penilaian ini ada dua, yaitu ada penilaian lisan dan Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Nanti yang tercepat mengerjakan kuis akan Ibu kasih reward. Oke, kita langsung masuk materi dulu ya. Apa sih makanan dan minuman yang halal dan haram itu? Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Lalu, apa sih makanan yang haram itu? Makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran yang melarangnya untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya contoh binatang yang halal dan bisa untuk dikonsumsi. Ini bisa dilihat ya anak-anak. Ada sapi, kemudian ada kambing, ada kerbau, ada kuda, terus ada juga kancil. Ini juga ada bangkai belalang dan ikan. Itu juga halal ya anak-anak. Kalau tadi binatang yang halal, sekarang binatang yang haram. Nah, binatang yang haram ini termuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ada daging babi, kemudian ada daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian binatang yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, materi sudah Ibu sampaikan semuanya. Sekarang Ibu akan melakukan penilaian seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal pembelajaran tadi. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Masih ingat? Nah, sekarang Ibu minta waktu kalian menghafalkan lagi 5 menit, kemudian nanti kalian store kepada Ibu. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit. Silahkan satu persatu nanti store kepada Ibu. Silakan Mbak. Ya.
Oke, baik sekali ya anak-anak, Masya Allah, tajwidnya juga sudah bagus dan hafalannya juga sangat oke. Oke, semua sudah hafalan satu persatu, kalian sudah sangat bagus dalam segi hafalan, ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kuis. Di kuis ini ada 10 soal, di mana satu soal itu terdapat 10 poin. Jadi kalau benar semua, jawabannya itu dapat 100 poin. Nah, Ibu akan mengambil nilai dari situ. Tapi di sini kuisnya itu cepet-cepetan. Jadi yang paling tercepat nanti akan dapat hadiah dari Ibu. Oke, bisa dimulai ya. Linknya sudah Ibu kirim ke grup. Sudah login semuanya? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Susah soalnya. Oke. Ini persaingan, ada Mbak Feti, ada Mbak Sela, dan Mbak Rindang, 3 teratas ya. Kenapa? Sinyalnya jelek ya? Gak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis. Ibu akhiri. Dan yang tercepat adalah jeng jeng jeng, siapa? Mbak Putri Marcella, tepuk tangan. Sesuai janji Ibu, yang tercepat akan mendapatkan reward dari Ibu. Silakan Mbak Sela. Rewardnya diterima. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Baik, kita sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, dan yang belum dapat reward, semangat terus. Akan ada reward-reward selanjutnya dari Ibu. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.